modal untuk gua main kayak model IOX, terus tontonannya gua 1000 mile segala macam keliling. Kapan gua bisa kayak gitu ya? Kapan gua bisa keliling gitu ya? Main off-road ya kan? Kalau Rindra inget, siapa sih lu? Siapa sih lu ya kan? Kalau lu nggak suka adventure, lu nggak suka naik gunung, lu nggak suka camping, lu nggak suka trekking, lu nggak suka bangun tenda tidur di alam, mending nggak usah. Jangan sampai salah paham juga teman-teman kenapa Wan ninggalin kompetisi untuk ngeliput dan nggak ngeliput kompetisi di tahun 2024 lebih konsen ke ekspedisi panjang karena pengen ngebaur si penonton bro. Kayak ada beberapa regulasi yang di A dan B nih contohnya. Kalau beberapa yang di B misalkan boleh pakai kaos balap, kaos nih nggak pakai racing suit nih, tapi di situ wajib. Halo kawan Lamban, ya ketemu lagi dengan Lamban Garage, channel Lamban Garage. Nah, kali ini kita udah lama nggak bikin podcast karena kita sibuk sekali di luar. Kita ada beberapa event yang harus didatengin. Nah, efek dari event itu kita nemu nih salah satu narasumber, narasumber yang top banget, di mana-mana ada. Malah susah kalau kita nyari narasumber ini di rumahnya. Nggak pernah ketemu. Sulit sekali. Terima kasih Mas Wawan, One Adventure. Selamat datang. Waone bro. Waone Adventure. Waone. Kalau si siapa? MC balap siapa? Pujo. Waone. Aduh, Mas Andika sehat, makasih. Alhamdulillah bisa silaturahmi nih di Lamban Garage. Akhirnya singgah yang keberapa kali ya nggak tahu. Orang itu udah sering banget kesini. Sahabat semuanya, sahabat Lamban ya. Kawan Lamban. Oh kawan Lamban, oh ya kawan Lamban. Jadi kemarin udah lama sih ya, beberapa bulan yang lalu Mas Andika itu kontak. Kapan bisa main ke Lamban? Ngopo? Ngapain Mas? Ya kan, ngapain ke kawan Lamban ya kan? Udah kita ngobrol aja. Berarti kali ini One Adventure pengalaman yang pertama, ya kan? Ini duduk biasanya. Ini mau diapain sebenarnya? Dik, ini mau diapain bro? Gue ini mau diapain sebenarnya? Gue ini biasanya buat podcast ngobrol sama orang, tiba-tiba gue harus duduk di sini di kursi panas nih. Kursi panas. Nggak tahu gue mau dijelekin, mau dikulitin, mau kayak mana, ya? Iya makanya itu tadi kan kita sebelum ini kan sudah diajak makan. Iya. Kalau almarhum Pak Samsir dulu kan bilang sebelum dihajar ya kita kasih makan enak dulu. Gitu katanya. Enggak sih. Ya. Sebenarnya begini. Ini salah satu konten kreator yang lagi rame. Wah, lebay lo. Iya kan? Bener tapi, lu mah. Iya kan? Salah satu apa istilahnya kalau video maker? Nah, video maker. Tukang buat video kali ya. Tukang buat video. Yang konsentrasinya di off-road. Kendaraan 4x4. 4x4, betul. Sebenarnya gini, kesan pertama sih aku dulu datang, ini siapa sih? Kesana kemari nge-vlog, dulu belum kenal. Tak kenal maka tak sayang. Suka sok dekat sama orang, iya kan? Sok sapa. Ini siapa sih? Oh, ini yang sering channelnya kelihatan One Adventure. Oh, ini orangnya. Iya. Ternyata. Di mana kita pertama kali itu ya? Event kompetisi. Aku lupa, kompetisi. Pernah. Aku lupa yang mana yang duluan. Jadi kesan pertama begitu lihat, ini ada konten kreator. Oke nih, baru nih, ya kan? Anak baru nih. Bukan juga baru sih, kita juga sama-sama. Sampai sekarang kan sama-sama belajar. Betul. Ada konten kreator baru nih. Wah, tahu-tahu di event lagi, ketemu lagi. Ini orang nggak pernah pulang apa ya? Bingung aku. Awalnya gimana sih? Sebenarnya gini. Awalnya gimana menentukan itu terjun ke dunia off-road? Apa yang buat motivasi? Kok tahu-tahu muncul bikin vlog di mana-mana gitu. Sampai nggak sempat pulang.
Panjang nih, boleh nih ceritain nih. Boleh, silakan. Sambil sedih boleh ya? Boleh. Jadi gini, bro. Awalnya memang kenapa sampai saat ini pun Wawan nggak tahu nih ya. Sampai sekarang mungkin sudah hampir 4 tahun lah ya ngejalanin di konten kreator dan buat vlog perjalanan dan juga di dunia 4x4 maupun off-road ya. Di 2014 waktu itu saya pernah ikut event ya di lokal di Lampung, namanya Sang Bumi Ruwajurai lah. Itu event jelajah CR Country Road selama 3 hari. Saya waktu itu foto sebenarnya. Oh, foto Tentang alam. Tapi memang basicnya memang suka fotografi. Suka foto. Waktu itu posting-posting di media sosial hanya foto. Ya kan, foto aja orang lagi ngapain, pemandangan segala macam lah foto. Waktu itu pakai ya kamera lah, SLR lah. Saya pakai kamera SLR. Terus diajak ikut. Nah, pada waktu diajak ikut itu justru saya malah dikasih setir. Oke, dipakai setir, suruh pakai main. Saya pikir hanya cuman sementara nih. Ternyata sudah sampai siang, sore. Terus pakai nih. Begitu hari kedua, udah dong, kapan saya motonya? Om, saya bilang, saya moto dong. Saya bilang, adalah Pak Haji di Lampung itu dia kasih kesempatan. Nah, kemudian hari kedua saya pikir saya udah dong. Bagian dong saya foto. Saya pengen nih lagi mobil lagi nanjak atau lagi kena cipratan air, saya foto dong. Lagi nyebrang jembatan atau apa saya foto. Ternyata nggak dikasih. Pakai aja mas, monggo. Ternyata secara nggak sadar itu adalah proses Wawan Adventure diracun, bro. Gila nggak? Itu racun, bro. Gitu ya? Begitu, ya kan sekarang kita ketemu tanjakan tinggi nih. Kan belum pernah sama sekali pengalaman 4x4 kan. Kan pasti khawatir dong, kita biasa pakai 4x2 yang ini nanjak nggak sih? Apalagi jalannya agak susah nih kan. Nanjak nggak ya? Ternyata begitu pakai 4x4, enak banget nih mobil. Ketagihan lah dari situ, terus ngegas sampai selesai acara. Sampai selesai acara, akhirnya beberapa hari kemudian, seminggu atau 2 minggu, saya dapet lah. Waktu itu kan memang tugas kerjaan saya keliling tuh, hampir Sumbaksel, Padang, Bengkulu. Dapet lah Jimny tahun 82 lah, Trepes ya. Beli saya bro akhirnya. Belilah Jimny itu, belum apa-apa, belum roll bar, roll kick lah, masih 4x4 lah. Belum pasang win, belum ada apa. Saya pikir mobil itu oke, maksudnya udah 4x4 oke nih. Ya kan bisa main off-road, mainlah sendirian. Nyangsak lah bro, maksudnya masuk lumpur karena 4x4 PD sendirian saya masukin ya ternyata nggak bisa keluar ya kan PD aja nih PD aja pakai 4x4 ternyata memang dari situ belajar nih ternyata memang nggak cukup hanya 4x4 lu main off road kecuali memang lu cuman tanjakan biasa atau apa harus banyak lah pasang win lah supaya aman pasang roll bar roll kick segala macam. Singkat cerita sampailah ke 2021 COVID waktu itu ya banyaklah di situ mungkin teman-teman juga ngerasain bahwa ada yang memang COVID itu menjadi positif dan negatif lah ya. Positifnya adalah Wawan Adventure menjadi kreatif, kegabutan sebenarnya bro. Kegabutan di sela. Semua orang kayaknya kegabutan deh. Ada yang bercocok tanam tiba-tiba menjadi petani, ada yang menjadi peternak lah, ya kan? Ada yang mungkin usaha apalah, ya kan? Nah, Wawan waktu itu menjadi salah satu pembuat video, tapi belum off-road. Buatlah camping, buatlah solo hiking. Awalnya tuh sepeda karena downhill, buatlah sepeda downhill main. Nah, cuman berpikiran lagi. Tapi karena kita passionnya off-road, awalnya memang main off-road sudah berapa tahun? 2014 sampai 2021, hampir 7 tahunan kita main off-road di lokalan di Lampung. Ya passion yang tadinya cuma sebentar kita main sepeda tiba-tiba nge-vlog kan belum menyatu banget tuh. Ya kan? Terus gue pernah ngikutin beberapa vlogger yang sepeda downhill juga memang harus keliling tuh. Ada yang ke Bali lah, ke Jawa Timur, Malang segala macam. Nah, berarti kan harus keluar juga dan itu butuh biaya. Sedangkan itu kayak terpaksa tuh akhirnya. Gue harus
bawa peralatan keluar kan. Kemudian solo hiking sama. Saya ngalamin di pasang kamera 20 meter 30 meter gue jalan ngelewatin kamera. Iya, benar. Terus gue cabut lagi tuh pulang. Iya. Terus gue lagi camping di air terjun, gue bikin kopi kayak ASMR lah, waktu itu banyak ASMR yang suara dentingan gelas apa masak, alat masak segala macam gue buat itu. Tapi ya karena awal ya penontonnya ya sekitar 30 40 lah. Ini bakal maju nggak ya? Bakal terus apa nggak nih? YouTube. Oh, YouTube. Udah YouTube tuh. Karena mobil gue masih nganggur, COVID karena nggak ada event tuh, gue pakai dong. Gue pakai dong mobil itu dong untuk main nih. Setelah beres COVID, ada beberapa mainan, gue pakai nih sambil ngevlog dan sambil apa. Ternyata nggak bisa nggak bisa bro. Main, gue sambil kamera. Karena kan gue selalu ngambilin temen nih. Teman-teman sama ya kru gue sendiri lah, misalkan navigator atau ambil gambar. Ya. Ternyata ya nggak puas, gerak lah, goyang lah, apalah segala macam. Capek juga ya kita ngevlog, ngobrol, ngejelasin sesuatu tentang trek, terus kita ngambil gambar, akhirnya gue putusin. Dah, lo orang yang main, gue yang ngambil gambar. Itulah dulu, lokal dulu. Nah, tiba-tiba sampai ke kesini-sininya, karena kan keinginan banyak Dik, keinginan banyak ya. Kalau kita jadi off-roader itu main off-road, apalagi kita ngeliat waktu itu yang gua tonton ya YouTube, Jeep TV lah ya. Channelnya. Iya. Devon, JJ, gua tonton ya kan. Kemudian banyaklah vlogger-vlogger yang, tapi kan mereka hanya maksudnya gini loh, event terus review mobil, ya kan. Betul. Nah, cuman kapan gue bisa main ya keluar dengan mobil off-road gue nih? Pasti biaya gede dong. Betul. Bengkap dong. Terus kebutuhan juga pasti banyak, dan misalkan mobil juga kayak Lamban Garage, gue hanya tahu di Lampung itu Lamban Garage. Kalau orang cerita abis modifikasi tuh di Lampung ada tuh, teman kenal lah pasti lo Dik. Kalau ke Lampung, lu ke Lamban Garage mau modifikasi, kalau lu nggak bawa duit banyak mah udahlah nggak usah. Bener Dik, bener. Kalau ke Lamban Garage, iya bener. Itu yang gue dapet ya dulu ya, sebelum gue kenal Lamban Garage tuh ya. Pokoknya cerita, barang-barangnya beginilah segala macam, itu yang gue terima. Masukan, waduh berarti modal untuk gue main kayak model IOX, terus tontonannya gue 1000 mile segala macam keliling. Kapan gue bisa kayak gitu ya? Kapan gue bisa keliling gitu ya? Main off-road ya kan? Dan itu hanya impian menurut gue sih ya, impian yang ya next mungkin gue nggak tahu. Akhirnya berjalannya waktu, gue pikir kalau gue main off-road secara ekonomi gue belum mampu bro. Iya. Belum mampu. Akhirnya gue putusin, gue buat video di lokal dulu nih, di lokal dulu. Cuman waktu itu gue berpikir begini, kalau gue cuman off-road berapa sih banyak mobil off-road di Lampung? Nih. Iya, benar. 100 misalkan, contoh. Nggak mungkin lebih dari 200, ya kan? 100 mobil off-road. Dan semuanya nggak bisa gue liput. Kalau gue mau review. Kalau gue mau event aja di Lampung, setahun berapa sih? 2. Iya. Sedangkan gue harus ngikutin, kan gue belajar, Dik. Gue belajar. Di YouTube tuh gue belajar dari orang. Gue belajar, gue pelajarin. Semua pertanyaan yang gue nggak tahu, itu ada semua jawabannya. Kenapa lu harus konsisten? Ya. Kenapa lu harus buat tiap hari? Kenapa lu harus ngasih makan di media sosial itu jam sekian? Ya kan? Ada jamnya. Ada jamnya, betul. Ya kan? Jangan sampai lu sebulan itu nggak buat uploadan. Karena secara statistik atau ininya bakal turun atau seperti apa. Gua pelajarin semua. Oke. Terus kalau gue ngukurnya di event aja, gue ngeliput event aja, kalau setahun cuma 2 kali di Lampung, kelar dong Dik.
Ya kelar dong. Ya pasti langsung anjlok dong. Ya kan? Apalagi gue pikir. Terus kalau gue ngeliput mobil, misalkan review, gue ngeliput lah belajar dari teman-teman yang jadi contoh soal lah, maksud gue kan, bro, gue liput sih, mobil jelek, nggak apa-apa buat belajar pokoknya. Sampai kayak gitu gue belajar. Gue belajar ngeliput review, ya kan, pelajarin dari ini segala macam. Ya gue contoh teman-teman yang memang sudah duluan. Gue lihat mereka yang review mobil, yang gerbek garasi, yang event. Gue contoh mereka seperti apa, ya kan? Cara pembawaannya gimana, apa aja yang harus mereka lakukan. Gue contoh semuanya. Makanya mereka sumber inspirasi buat gue lah. Sampai gue sekarang gitu loh, Dik. Sampai gue sekarang. Terus lanjut, begitu gue tahu bahwa review mobil di Lampung nggak cukup banyak, karena gue bisa misalkan ngeliput mobil lo, Dik. Ya kan, belum beres mobilnya nggak bisa dong. Iya. Terbentur lagi waktu. Waktunya ada, lo nya yang nggak bisa. Mobilnya mungkin di bengkel atau apa. Berarti kalau 100 nggak nyampe setahun, gue kelar nih bikin channel YouTube. Kelar pasti. Habis dong, bahan gue habis. Akhirnya keluar gue. Diajaklah waktu itu pertama kali gue nyebrang, dan Mekarta menjadi tujuan gue pertama. Mekarta, Event ke IMI. Ke Jurnas IMI. Yang di situ ada speed off-road. Iya. Ya, dan itu waktu itu diajak sama pembalap juga tuh Lampung. Si Opan, ya. Gue diajak ke sana pertama kali dan nggak ada yang tahu, bro. Ya iyalah. Ya kan, gue nggak ada yang tahu. Pokoknya intinya gue pede aja. Pokoknya gue kemana sampai gue sok kenal deket sama si Rindra, ya kan. Mungkin kalau Rindra inget, siapa sih lu? Si Rindra, siapa sih lu, ya kan. Aduh, gue malu banget itu kalau gue inget waktu itu, ya kan. Gue pakai tutup muka, pakai kacamata hitam, pakai topi gede segala macam, kadang pakai payung gue kan. Muka geseng, sok kenal dekat. Ninda ya seperti itulah. Nah, gue juga nggak tahu. Jadi caranya gue tahu bisa kenal sama mereka adalah gue perbanyak ngambil gambar siapapun, bro. Siapapun gue ambil. Ya. Gue ambil siapapun. Pokoknya, nah itu yang jadi pelajaran pertama kali. Begitu gue keluar, gue kan ngelihat mobil terbalik itu kan baru kali itu, bro. Di kompetisi. Iya. Waduh, kasihan. Kebalik kan? Begitu kebalik kan kita secara refleks nih, manusiawi dong, rasa pengen nolong dong, ya kan, rasa pengen nolong dong, ya otomatis ini nggak beres dong video. Iya. Itu gue alamin, gue video tuh, wah aduh tolong bantu mendiriin segala macam atau gimana lah, karena kaget shock segala macam kan. Ternyata dari situ gue belajar bahwa waktu lupa gue namanya, ada yang pernah bilang, teman-teman media juga, ya lu kalau jadi media ya udah tuntas, maksudnya itu udah tugas lo. Untuk ngebantu ngebalikin mobil, untuk ngebantu sudah ada petugasnya. Kecuali tidak ada orang lain. Tidak ada orang lain, ya kan. Kadang ada rasa sisi tega nggak sih gue kayak gitu, kok tega banget sih. Itu ada perasaan tuh, bro, bahwa lu kebalik, lu ambil video sampai dia tuntas beres. Tapi kan kalau memang lu selamat si pembalap dengan apa, safety dan semuanya, itu pun mereka butuh sebenarnya. Nah, terus gue ambil. Gue share dong di media sosial. Ya, gue share di media sosial. Gue nggak tahu siapa yang punya mobil. Pokoknya gue share aja, tiba-tiba komen masuk. Ini mobilnya si A. Nah, dari situlah gue tahu bahwa lu punya Instagram, lu punya Facebook, lu punya semuanya. Ya kan? Oh, barulah gue DM. Gue DM dari beberapa video gue DM. Ya, makasih ya Mas Wawan, videonya keren segala macam, bla 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 segala macam. Nah, langsung gue minta nomor kontak, gue telepon kapan gue bisa main ke bengkel atau apa, seperti itulah. Bisa main ke bengkel terus bikin review mobilnya. Nah, ternyata ini salah satu contoh aja. Ternyata mereka itu nggak hanya punya mobil balap, bro. Iya. Begitu gue datang ke rumah, ternyata mereka tuh punya mobil klasik. Punya koleksi lah ya. Punya adventure. Punya mobil main biasa. Wah, kenapa nggak gue buat sesuatu yang lain ya? Gue bilang. Berarti kan dari satu kompetisi gue bisa liputan mobil adventure, gue bisa gerebek garasinya, gue bisa bikin podcast sama dia secara personal. Lu tuh kebiasaannya apa sih? Nah, akhirnya gue rangkum nih.
dari beberapa satu orang gue rangkum, kenapa nggak gue buat global semuanya? Ya betul. Gitu loh bro. Kenapa nggak gue buat nih? Jangan hanya review mobil, jangan hanya event. Akhirnya malah jadi ide baru. Jadi ide baru. Oke. Dari satu nyebar ke sana ke sini ya akhirnya terus dari beberapa produk kan gue nggak tahu nih, ada beberapa produk shock ban atau Wins atau apa, gue nggak pernah tahu siapa yang punya pemegang. Sampai ya alhamdulillah sekarang juga deket dengan mereka. Ya udah aku cari tahu dong. Pada saat itu main Win atau apa segala macam, gue ambil videonya. Pokoknya yang penting aku ambil video, aku tag aja. Dan ternyata itu ngebantu ngedongkrak secara betul, sendirinya bro. Betul. Ya. Berarti memang organik ya. Asli. Ya nggak asli kayaknya seperti itu sih bro. Itu karena ya. berjalan waktu akhirnya banyak kenal. Ya, ini akhirnya banyak kenal. Ikut terus di event-event. Ini memang salah satu orang yang susah dicari di rumah. Kalau lihat postingannya lagi di Aceh, tahu-tahu nanti kita ketemu di Sulawesi, tahu-tahu ada balapan lagi di sini, udah di sini lagi. Gimana caranya? Aku bingung. Dapat uangnya dari mana sih bro? Terus terang sih awal pada saat Wawan itu berjalan, orientasinya nggak duit sih bro. Karena kalau lo udah ngitungnya duit, ya paling seminggu 2 minggu udah kelar bro. Sebulan lah. Iya. Karena kan proses lo tahu, proses pada saat lo membuat channel, gue 7 bulan bro, itu nunggu surat cinta bro. Paham kan? Dari YouTube. Surat cinta itu nggak gampang lo bro. Lo harus datengin kantor, dan itu nggak dikirim langsung ke rumah. Lo harus ke kantor pos. Nama gue ada nggak ya mbak? Datang lagi gue seminggu. Nama gue ada nggak ya mbak? Ini kantor pos. Kantor pos bro. Gue nggak di rumah. Enggak, zaman gue di kantor pos. Gue ngambilnya nggak ke rumah. Aku di rumah. Kantor pos gue. Gue ke kantor pos itu. Kantor pos, dan lo belum bisa, maksudnya gini. Selama jeda itu 7 bulan lo sosial kan, lo udah ngabisin duit kemana-mana, sampai gue bikin stiker, gue bikin baju, bikin apa supaya ya gue juga kan belajar marketing, gue sebelumnya juga di marketing, gue tau lah, oh lo nge-branding, nge-branding diri lo gimana sih, modal bikin segala macam, dan itu uang saku yang keluarga juga yakin pah, sampai anak gue aja gue minta tolong. Ngapain sih Pak pasang-pasang stiker di mobil? Malu lo ya. Ya kan? Ya enggak lah, ditanyain temen segala macam sekolah, teman sekolahnya suruh subscribe apa segala macam, sampai ke bengkel segala macam. Ya itu gue lakuin bro. Sampai ke warung kopi, Om nonton YouTube nggak? Iya, paham. Nah terus untuk main project untuk pekerjaan apa sih bro? Apanya gua? Udah sih nggak usah dijelasin sih. Lo nggak tahu lah, enggak kan bidangnya apa? Nah, ini mewakili teman-teman di luar sana. Ini kerjaannya apa kok? Di mana-mana event ada, bisa ikut. Ke Aceh ikut, kita ke mana, ke Sulawesi kemarin ikut. Nah ini gimana mengkondisikan itu? Bagi waktu sama kerjaan itu apa gitu yang bisa ditinggal gitu. Yang kayaknya sekarang ada kerjaan yang yang bisa ditinggal gitu. Ada sih, alhamdulillahnya gue juga memang bekerja di salah satu adalah beberapa kalau bisa dibilangnya di SPBU ya. Di SPBU lah ya. Ada beberapa tempat itu memang saat ini sih kondisinya gue udah nggak terlalu nggak harus megang tiap hari. Oh ya. Karena kan itu nggak perlu ditawar-tawarin bro. Iya kan? Karena sudah pasti marketnya ada. Sudah marketnya ada. Itulah ya yang ngebantu juga gua selama ini untuk
untuk Nah, itu kan yang mensupport. itu kan yang jadi misteri. Yang jadi misteri akhirnya kebuka kan. Teman-teman kan bingung kan, kemarin ada yang pada nanya kan. Nah, ini terjawab di sini nih. Ya memang banyak, emang bisa lo kerja gitu. Kenapa? Ya karena mau nggak mau itu menjadi salah satu penunjang gua juga, support gua juga untuk ngejalanin di media, bro. Karena kalau nggak itu juga mungkin ya nggak bisa jalan, dan semuanya juga mungkin sudah bisa dibicarakan terhadap sesama di tempat kerja guanya, dan monggo lo cari tambahan karena memang dari awal gua masuk ke dunia kerja gua yang bisa gua tinggalin ini itu nggak terikat, bro. Oke. Gitu loh. Tuh. Gitu, nggak perlu gitu. gue pantau tiap hari. Gitu strateginya ternyata teman-teman. Dan lo harus berani, sebenarnya harus berani. Oke. Harus berani dengan ya beberapa tunjangan dan transport yang tadinya ada jadi nggak ada. Jadi nggak ada. Iya. Harus. Iya. Harus. Ya kan tercover dengan yang kita jalan-jalan. Iya. Gitu kan. Ya karena hobi juga sih, bro. Maksudnya. Iya. Benar. Itu makanan buat apa ya, psikologi kita. Betul. Buat iya kan. Betul. Ketika kita dapat pemandangan yang asik, teman-teman yang asik, semua. Keluarga tambah banyak, bro. Keluarga tambah banyak, pasti. Dan gini. Keluarga tambah banyak. Yang aku rasakan di kegiatan ini Ya. adalah kalau kita nggak ikut dalam kegiatan ini, kita nggak tahu seberapa kerennya Indonesia. Wah. Udah deh. Mungkin apa ya, banyak sesuatu tempat yang lu nggak akan nyangka gitu loh. Nggak akan nyangka. Lengkap deh, Indonesia melengkap deh sudah. Aduh, itu ada secuil surga di mana-mana. Wah, ya kan? keren. Iya kan? Bahasa, kulinernya, lo meskipun lo sayurnya ini ya, wah udah macam-macam deh. Macam-macam indah. Makanannya, Keren. ada tebing-tebingnya ya, itu lukisan alam itu. Lukisan alam. Kita kalau nggak adventure kita nggak dapet. Nggak tahu, makanya adventure. Jadi kita mau naik pesawat, misalnya kita naik pesawat udah sampai ke tujuan, nggak dapet kalau nggak sampai dalam-dalam. Benar. Karena gini juga proses sih, bro, sebenarnya. Kenapa gue sampai dengan titik ini saat ini, ya sebenarnya prosesnya panjang. Maksudnya gini. Ada beberapa teman atau subscriber gue atau pengikut gue itu waktu itu nanya, Omawan, gue pengen sih jadi kayak lu, vlogger tentang dunia adventure, tentang dunia off-road. Terus gue balikin, lu kebiasaan sehari-harinya apa? Yes. Gitu loh, karena kalau lu nggak suka adventure, lu nggak suka naik gunung, lu nggak suka camping, lu nggak suka trekking, lu nggak suka bangun tenda tidur di alam, mending nggak usah. Karena itu adalah basic dasar. Dan gue juga nggak ngelupain bahwa di dunia gue kampus pada saat itu gue masuk Mapala, pencinta alam, dan itu menjadi modal awal dasar gue untuk ngelakuin ini. Oh, emosional, bro, udah pasti. Lo seminggu sama orang, bro, dengan karakter yang macem-macem. Yes. Ya kan, lo ngerasain deh, lo bakal cuman gara-gara makanan, gara-gara rokok habis lo minta aja jadi omongan, minum. Kita naik gunung aja masalah sendok aja, bro, lo nggak bawa aja jadi ribut. Masalah bawa air. Iya sih. Bagaimana dengan keadaan orang-orang yang di pedalaman? Tahu kan? Nah, keadaan orang-orang yang di pedalaman. betul. Di mana di situ mereka yang terbentuk dengan alam. Betul. Dengan kondisi. Betul. Tetap ada cinta di situ. Nah, tetap ada kasih sayang seorang bapak dengan anaknya, ya. dengan istrinya itu, bro. Aduh, terharu aku kalau. Wah, sedih, bro. Sedih, benar. Iya. Jadi kita itu nggak ada apa-apanya. Ah, kecil lah, udahlah, jangan sombong deh, bro. Bener, jangan sombong, udahlah. Bener, jangan sombong. Kalau sekarang ya orang standarnya sosial media, TikTok apa segala, udah itu nggak ada apa-apanya kalau udah di dalam. Ah, bener. Karena kita ya udah ya hanya yang deket sama kita yang akan ngebantu sama-sama sih. Ya. Karena kalau lo kenapa
Gimana? Di event mana kira-kira yang berkesan, sangat berkesan selama ini? Yang paling berkesan kan pasti banyak. Ada event apa sih yang paling berkesan, yang teringat sampai sekarang? Ada kejadian apa di event apa gitu? Kalau event ya yang pasti paling terkenang sih yang memang 18 hari ya bro, udah pasti tuh. 18 hari, oke. Sulawesi Tribute itu udah pasti tuh, udah menjadi sesuatu yang wah itu gue bisa bilang itu sama Bang Piong tuh gue bilang itu mah pendidikan dasar lah off-road. Lu dipaksa untuk dengan ban MT ya. Iya benar. Lu biasa ngambil gambar nih, Dik. Oke. Lu ngambil gambar dengan ban 35 37 ya kan, dengan cuma tanjakan semeter. Oke. Itu lewat aja. Tapi lu harus sabar ngambil gambar dengan kondisi ban memang MT yang memang itu mungkin di teman-teman Tribut juga itu menjadi ramah lingkungan untuk supaya tidak merusak tanah ya, kontur tanah segala macam ya kan. Dan lu harus sabar dengan alamnya ya, terus lu harus sabar dengan orang-orangnya. Yes. Ya kan, banyak hal yang bisa Wan ambil di situ dan ternyata pengambilan angle gambar pun gue banyak ilmu di sana, banyak hal yang gue pelajarin, akhirnya nambah ilmu baru buat gue ya kan. Dan di sana juga menurut Wawan sih memang mungkin sebagian orang yang belum pernah ngikut, apa sih off-road di situ serunya ya kan, ternyata bukan off-roadnya menurut gue. Lu maintain perjalanan waktu yang panjang, tim lu masih utuh, lu bisa sehat semua, kondisi mobil lu memang masih bisa baik sampai finish. Itu udah luar biasa. Luar biasa bro. Itu luar biasa. Ya kan, lu masih bisa satu mobil berempat ya kan. Itu dipilih pada saat gue menjadi timnya Om Arya pada saat itu ngajak. Di mobil itu adalah gue, Om Arya, Om Boyan dan Jimino dan Sandi. Itu dipilih bro sama mereka, seleksi bro. Itu dari satu mobil ya. Satu mobil, oke. Satu mobil itu diseleksi sama mereka. Kira-kira siapa yang cocok secara emosional? Oh, iya. Bener, pada saat lu tahu jeleknya lu tahu marahnya lu tuh kenapa? Kan kalau gue akuin ini, Dik. Gue akuin, gue itu jeleknya gue kalau udah lapar. Dan semua orang teman-teman tahu. Dan itu banyak teman-teman yang seperti itu juga. Kalau gue udah lapar rese. Rese. Gue lapar rese. Iya wi, gue kalau udah lapar rese. Orang udah tahu itu sama gue karakter. Owan jangan sampai telat makan, kasih makan. Itu bakal ganggu yang lain tuh. Sama kurang tidur. Nah itu kan kalau lapar itu rewel. Ya. Mengatasi biar nggak lapar gimana? Apa ada cemilan lah bro. Cemilan yang dibawa. Cemilan lah. Apa sih yang biasa dicemil? Kalau gua biasanya sih yang efektif. Kalau aku kan biasanya untuk mengatasi jam makan, sebagai kita seorang media kadang jam makan kita belum makan. Ya kan? Benar. Karena ada momen yang harus kita rekod. Betul. Nah, itu apa yang dibawa? Kalau aku sih ada beng-beng, ada makanan, ini pokoknya coklat gitu, lumayan. Atau madu gitu kan gitu. Itu apa? Roti, gue sampai sekarang masih suka dengan zaman kita kecil roti Mari ya bro. Apa sih? Regal. Oh, itu Regal. masih selalu bawa itu bro. Iya. Tapi kita nggak di-endorse ya ini. Enggak. Itu mas sampai saat ini gue kerasa banget dari kecil sampai sekarang, yang dulu campur sama susu, kayak gitu, sampai sekarang rasanya hampir sama itu selalu gue bawa. Sama gula merah. Oh gula merah, benar gula merah. Gula merah gue bawa itu. Gula merah. Aku gitu. Gula merah, madu. Iya. Itu lumayan. Ya itu cemilan ya selain coklat lah ya, selain coklat. Atau kalau pas ada sih kurma, itu sudah cukup. Ya. Itu untuk cukup mengganjel lah. Karena kan bisa dibilang temen-temen nih, kawan lamban nih, lu tukang video, gampang ngambil video, tapi kalau lu lapar, mood lu jelek, kelar sudahlah.
sama lah semua. Mungkin yang nggak tahu ya apa Wawan doang sendiri, gue nggak tahu. Kalau mood lu jelek, lu mau ngambil gambar, udah. Ya. Udah deh. Mungkin dia lebih banyak laparnya karena beda bobot kita juga beda ya. Bobot kita juga beda. One pack gue ini bro, one pack. Jadi komposisi isi lambung ini beda. Beda. ya kayak gitulah bro. Nah, benar. Gimana dengan ini? Gimana dengan apakah bagi seberapa penting safety di lapangan yang pernah dirimu saksikan? Kamu main di event lokal. Guanya. Buat eventnya atau apanya? Bukan. Kita kan sering nih. Kita itu sering ada di beberapa event. Ya. Ini kan. Seberapa penting sih? Apa seberapa sering teman-teman itu ninggalin safety? Banyak nggak? Masih banyak nggak? Nah, jujur ya. Jadi akhirnya gue buat suatu untungnya nah itu tadi Wawan masuk ke dalam event itu sebagai MC kalau bisa dibilang lah bro ya. Yes. Gue masuk vlogger, gue masuk ke dalam, dan gue bukan hanya pengambil kamera, gue pun interaktif. Ya, yang gue lihat mungkin banyak driver yang diambil, kru-krunya itu nggak diambil. Ya, nah, ya Wawan adalah bahasanya adalah ya udah inilah bahasa gue, bahasa anak bengkel, bahasa yang mudah dimengerti. Gue secara teknis mungkin kalau orang ngejelasin tentang mobil apa segala macam pakai yang terlalu tinggi, gue nggak paham. Ya, gue pakai bahasa Wawan sendiri, bahasa anak bengkel yang mungkin pemahaman yang mudah mereka mengerti. Dan alhamdulillahnya Wawan itu pernah belajar atau sekolah di Jawa Barat bro, Sunda, dan candaan serta ejekan di Jawa Barat itu gue udah deket. Meskipun aslinya sebenarnya gue Jawa, ya kan. Tapi gue pernah nimba ilmu di sana. Gue kuliah di Jatinangor waktu itu, dan itu gue masuk ke teman-teman yang memang Sumedang, Garut, Ciamis, Bandung, daerah selatannya, daerah Subang segala macam, dan itu bahasa-bahasa kasarnya maafnya ngomong dan bahasa candaan. Udah. Mereka nggak akan istilahnya marah. Nah itu menjadi mungkin modal gua untuk deket sama akhirnya mereka. Bisa ikut mengedukasi secara dengan bahasa mereka. Karena kalau kita masuk dengan bahasa yang lain, ya kita Indonesia itu beraneka ragam bahasa. Gua main di Jawa Tengah ya mau nggak mau, Wawan juga karena memang lahir dari orang tua yang memang Jawa. Ya bahasa ibu juga Jawa, ya Wawan bisa masuk di sana gitu loh. Nah, mengenai masalah safety, akhirnya Wawan buat suatu tulisan nih. Oke, kan biasanya teman-teman yang lain selalu memperingati, tolong pakai dulu sarung tangan nih, pakai dulu seat belt nih, pakai dulu apa segala macam lah untuk narik seling ya kan. Kalau Wawan pertamanya waktu itu adalah gua ambil tetap gambar. Baik yang pakai sarung tangan atau enggak, ya. Tapi gue kasih notes bro. Ini contoh yang nggak baik ya. Tapi gue tahu nih, misalkan lu lu nggak akan marah sama gue. Gue tetap rekam sama lu. Gue masukin note. Ini contoh yang nggak baik, jangan ditiru ya. Ini contoh yang baik. Nah, Om Wawan kenapa lah gue ini jadi contoh yang nggak baik gini segala macam. Itu yang sering waktu itu sih kalau nggak salah Yaman lah ya, kalau nggak salah yang sering kenal sama gue itu. Yaman, gue selalu gitu gue videoin. Akhirnya mereka dengan secara nggak sadar pada saat gue ambil video ada Wawan pakai sarung tangan, pakai helm. Jadi ya terserah. Terselubung ya. Terserah mereka mau nganggep kayak Polantas lu kalau ada polisi pakai helm. Kalau nggak ada polisi nggak apa-apa ya, terserah, bodo amat. Minimal gue udah memperingati safety. Dan beberapa kejadian juga kan teman-teman juga akhirnya paham sendiri dengan lu harus pakai seat belt. Makanya kayak kemarin gue paksa nih si Om Ruder, bapaknya Rida, waktu terjun 70 meter di OX, dia selamat dengan seat beltnya bro. Dengan mau nggak mau, memang
Om Ruder dengan berat hati, Wan minta tolong Om Ruder mau menjelaskan tentang kejadian gimana dan bisa selamat terjun 70 meter dengan mobil kondisinya begini. Karena nggak banyak bro yang mau jadi contoh untuk mengedukasi pada saat mobil lu hancur. Lu bisa ngejelasin, lu bisa selamat lo. Usia dia udah berapa? 70-an tahun dan dia masih selamat dengan gara-gara seat belt. Dan itu menjadi pukulan untuk teman-teman yang harus mau nggak mau lu harus sadar. Tapi memang kalau kata lu tadi berapa persen banyak, memang masih banyak teman-teman yang nggak apa ya, safety itu menjadi tapi ya Wan selalu bilang bahwa teman-teman, Wan udah ngasih tahu nih semua, bukan hanya omong-omong untuk masalah safety dan banyak kejadian masalah roll bar, roll kick, lu harus bener memang buat ya, jangan jadi apa ya, gampang kok, trekking jangan begini. disepelekan. Lu begitu judulnya off-road, lu pakai 4x4, ya udah. Lu udah ada di bahaya itu. Udah ada bahaya, lu bermain dengan bahaya. Iya. Jadi apa ya? Ketika kita sudah main 4x4 itu sudah kita masuk ke pintu zona bahaya nih. Zona bahaya. Jadi harus benar-benar safe. Apalagi kalau kita kan sering ke beberapa event dan sering melihat sepele-sepele malah jadi masalah. Ya. Masalah. Itu sih. Jadi kadang campaign ini susah. Ini. Makanya begitu Wan tahu bahwa kesini-sini yang gue bilang di awal, gue ngelihat mobil terbalik cuman setengah, tiba-tiba gue potong, nggak gue ambil. Ya akhirnya dengan sendirinya, ya ini tugas kita. Lo ambil gitu loh. Benar. Seperti gambarmu yang waktu Om Bobby. Ya. Om Bobby kebalik. Om Bobby. Nah, itu aku lihat videonya. Aduh. Itu dengan bergetar. Sebenarnya nggak tahu ya itu mungkin di teman-teman media atau fotografer atau videografer udah punya sense atau naluri yang sama lah kayak Wawan ya. Gue nggak tahu apakah Wawan sendiri mungkin sama nih ya. Jadi lu akan ngerasa, gue nggak tahu ya bro, apakah sama atau enggak ya. Jadi ini bakal kejadian loh. Pernah nggak sih lu ngerasa kayak gitu? Iya, pernah. Apakah cuman gue semua secara video kreator atau video, kalau lu udah ngejiwain suatu fokus sama sesuatu mobil yang akan lu ambil gambar, lu akan tahu nih mobil kemana. Itu aku juga pernah begitu. Itu ngalamin bro. Ada satu momen yang waktu itu sekitar tahun 2000 tsunami Aceh. Oke, waktu tsunami Aceh, Yuma waktu itu kan saya satu mobil, aku satu mobil tuh. Pak Samsir udah lewat di jembatan itu, terus Yuma bilang udah naik aja di jembatan ini. Enggak, aku udah nggak enak aja. Iya. Enggak, aku mau ambil gambar sekalian. Iya. Akhirnya aku jalan ambil gambar. Nggak apa-apa naik aja. Enggak, aku mau ambil gambar. Aku udah nggak enak gitu, tapi memang gambarnya bagus. Memang aku lihat dari angle oke. Bener dong, kejadian. Setelah lewat jembatan itu rubuh. Jembatannya dong rubuh. Waduh. Ya aku juga hampir kena kayu gitu kan. Ya itu salah satu yang coba kalau tadi aku bisa bilang jangan dulu atau gimana gitu, karena ternyata ada kayu yang copot atau apa gitu loh. Betul. Jadi nah kan kejadian. Gitu. Iya. Kan kejadian kan ya gitu. Benar. Ya itulah, kadang-kadang kita udah kalau kompetisi saking seringnya zaman dulu main di Jarum ya, event Jarum ya. Event Jarum kan kita udah tahu nih aktor yang suka gaspol siapa. Udah kelihatan. Kalau itu beda lagi. Itu udah ketahuan. Kita standby kamera di sini. Iya. Ini kebalik. Benar. Kebalik. Ini kebalik. Ya gitu sih. Iya. Jadi kita udah ada lagi yang ini. Karena apa ya? Apa istilahnya? Jiwa jurnalisnya. Ya. Jurnalis. Jadi begitu ada kejadian ini di kita, aksiden ini di kita. Tapi kalau nggak direkam, sayang. Nah itu. Sayang. Dan mereka juga ternyata yang Wan tahu begitu gua ngeliput kompetisi, mereka tuh belajarnya dari rekaman kita sebenarnya bro. Betul. Itu. Ternyata
rekaman kita itu menjadi sarana untuk evaluasi, betul. Berarti bermanfaat gitu loh. Bermanfaat. Jadi memang bukannya apa-apa ya, memang dari dokumen kita itu bisa di minimalisir. Ya. Error nanti besok apa ini jangan gini. Gua kesalahan di mana sih? Kesalahannya di mana? Betul. Gitu. Ternyata bermanfaat juga ya. Nah, makanya semangatnya Wan tetap di situ ya karena memang mereka menunggu itu. Makanya kan kayak kemarin juga teman-teman banyak yang ini maaf nih kemarin Wan 2024 absen. 2024. Absen sama sekali untuk ngeliput kompetisi, Bro. Oh 2024. Ya, Oke. 2024 kan absen gue nggak sama sekali tuh liput karena kemarin memang Wawan fokus ke event-event adventure yang memang belum pernah gue ikutin karena ekspedisinya panjang-panjang. Bro, kayak IOX kan baru 2024 gue ngeliput, terus JOX ada, kemudian Tribute juga ada, kemudian event apalagi lah yang lain yang panjang-panjang lah, yang kayak di Aceh juga iya. Ya, kemudian kemarin sempat diundang juga ke Borneo Safari kan, panjang-panjang semua. Jadi ya memang sengaja waktu yang disiapin. Dan ternyata makanya kan kemarin juga teman-teman udah nggak mau lagi ya ngeliput kompetisi. Maaf, bukan nggak mau lagi, pengen One Adventure juga rencananya 2025 juga pengen balik lagi ke event kompetisi juga ya, di event-event beberapa kompetisi juga pengen ngeliput lagi karena kangen juga sama teman-teman kan. Karena menurut Wan gini, jangan sampai salah paham juga teman-teman kenapa Wan ninggalin kompetisi untuk ngeliput dan nggak ngeliput kompetisi di tahun 2024 lebih konsen ke ekspedisi panjang karena pengen ngebaur si penonton, Bro. Biar kompetisi pun makin rame. Sama aja kayak gini sih. Oke. Ya. Kalau gue cuma ngeliput dia, ya udah itu aja. Keluarga besar dia. Tapi kalau gue ngeliput lo, berarti kan keluarga besar dia ikut nonton lo. Iya betul. Sebenarnya kesana sih. Ya. Kalau secara simpelnya pengennya gitu. Sebenarnya gitu. Makanya kemarin 2024 gue lebih fokus ke adventure untuk memang biar dapat lah semuanya lah, ada porsinya masing-masing gitu. Nah, kalau bicara tentang kompetisi nih, seberapa pentingnya ini perkembangan offroad ini kan cepat banget teknologinya. Gila, di kompetisi, ya. Seberapa pentingnya regulasi mengikuti ini secepat ini? Maksudku regulasi di kompetisi ini kayaknya kalau aku lihat, kalau aku yang lihat ya, nggak tahu. Ini pendapatku sendiri. Kecepatan teknologi ini update-nya kan cepat banget. Ini regulasi harus ada akselerasi juga dong, mengikuti dengan teknologi yang semakin canggih sekarang. Karena semakin kita main dengan bahaya ini. Ya sebenarnya sih dari dulu juga bahaya ya. Dari dulu bahaya. Nih kalau kita ngomongin kalau regulasi sih menurut Wawan sih mungkin ini jadi kayak ngebahas sesuatu yang bukan di ranah Wawan sebenarnya. Bukan ya, ini bukan ranah Wawan. Bukan ranah kita. Bukan ranah kita sebagai penonton aja. Penonton dan bukan sok tahu dan bukan gimana dan maaf kalau memang ada kesalahan di pernyataan kita. Kita disclaimer dulu. Jadi menurut Wawan sih kalau untuk kita bicara regulasi mungkin regulasi sih udah benar, Bro. Regulasi udah benar, oke. Ya, mungkin regulasinya udah benar nih. Regulasi udah benar karena event itu kan bukan baru sekarang. Sudah lama dong. Kita belajar Jarum lah, yang dulu-dulu. Itu lebih gimana lagi ya kan, sampai ke sini-sini ya. Dan mungkin regulasinya dengan kendaraannya, dengan penyelenggaranya atau mobil seperti apa. Itu mungkin sudah ada standarnya seperti apa, harus gimana. Terus
Nah, kalau ngomongin regulasi, udah benar regulasi, ya. Bingung dia kok. Gue bingung gue nih bro. Ini regulasi udah benar, ya kan? Apa yang salah? Gue nih nggak berani bro ngomong kayak gini bro. Lu mah kadang ngejebak gue ngomong kayak gini. Jadi gini sobat, intinya gini. Ayo. Regulasi mah benar sudah. Oke. Karena regulasi itu ngikutin dari yang sebelum-sebelumnya. Lo balap pakai begini, lo harus begini, titik, Ya. 4 titik segala macam, titik Oke. banget, apa harus segala macam. Udah benar, ya kan? Ya, balik lagi, bro. Ayo dong. Apakah orang-orangnya yang ngurusin ya, bro? Penyelenggaranya atau gimana ya, bro? Atau harus tegas ya, bro? Mungkin Karena gini, contoh, sorry. Gue ngeliat beberapa event lah, gue nggak tahu lah ya, ada yang tahu. Kalau di kompetisi, gue ngeliat sekrut aja, ya, gitu deh. ya lo paham lah bro. Ini jujur ya, makanya Wawan itu sengaja keliling tiap event, biar tahu sebenarnya, biar tahu bro. Bukan gue pengen cuman event ini aja gue liput, gue nggak tahu. Gue kayak katak dalam tempurung, gue nggak mau. Gue nggak mau kayak katak dalam tempurung yang gue cuma satu event misalkan di Jawa Barat aja misalkan, atau di Jawa Tengah aja, atau di Sumatera aja. Oh eventnya begini, gue nggak tahu dunia luar. Gue tahu, oh seperti ini. Nah begitu gue keliling, kok sekrutnya begini ya? akhirnya kan kita bisa jadi membanding-bandingkan. Akhirnya. Tapi ke hal yang baik, maksudnya gini loh. Sudah sih, lu dengan begini aja. Masa iya biasanya gue lolos nih. Itu nggak hanya gue nggak hanya nggak hanya di kompetisi loh bro. Iya. Di adventure pun sama. Gue udah jauh-jauh loh. Gue udah daftar loh. Kalau nggak bisa kenapa? Ya kemarin bisa, kok sekarang nggak bisa. Kok sekarang harus tegas. Dan memang safety itu harus tegas kalau menurut Wawan. Ya. Sampai si pembuat event itu untuk di beberapa daerah aku pernah dapat sengaja untuk tim scrutnya itu datengin dari daerah lain. Ya. Biar semua ikut aturan, nggak ngeyel, tidak tawar-menawar, tidak ada tawar-menawar. Betul. Karena kalau sudah ada kedekatan, ini masalah nih. Masalah. Itu yang terjadi di salah satu daerah di pulau sana. Iya. Itu begitu. Ya sampai mungkin kalau buat dudukan seat belt atau apa bautnya atau gimana standarnya segala macam, kita nggak tahu baut murnya koplak atau apa. Sampai maafnya ngomong nih ya gue pelaku lah ya, maksudnya gue pelaku off-road dan Wawan juga pernah ngalamin off-road pada saat sekrut. Cut off aja nih, kan cut off nih. Cut off aja ada yang diakal-akalin bro, iya kan? Iya. Lo mati nggak mesinnya aja di cut off, begitu di cut off ternyata mesinnya nggak mati atau apanya nggak mati, dibarengin tuh dengan dia pakai kontak tuh. Kan ya kayak gitu, hal kayak gitu loh bro, karena gue ngalamin yang kayak gitu untuk ngakalin si Marshall. Karena teman-teman ini memang banyak yang nge-cheat sih ya. Iya, cheatnya banyak, sudah lah, maksudnya udah deh, jangan udah deh lagi. untuk masalah safety itu sih. Kalau Wan sih ambil pelajaran yang lu bilang tadi, meskipun itu bukan ranah gua, tapi gue juga pernah. Kita juga banyak lihat kejadian. Nah, jangan nge-cheat lah, udah sih. Sekarang ya baju balap kayak kemarin Racing Suite ya, kalau udah main begitu kan mau nggak mau harus anti api. Ya, kita kan nggak tahu kejadiannya kapan, ya kan? Mahal. Lu bangun mobil mahal. Iya. Racing Suite berapa sih? Nggak tahu gue bro. Nggak tahu, 75 kali ya. Nggak tahu ya. Ya gitu. Intinya begini, kita itu sudah punya mobil, kita bangun mobil mahal. Hobi kita mahal, tapi sayang kalau tidak dibarengi dengan safety mahal yang benar-benar. Yang benar-benar, karena kejadian itu kita nggak bisa tebak datangnya kapan. Sama koreksi juga. Ya nggak apa-apa lah ya mungkin ya bro ya. Iya, kita sharing aja. Nggak apa-apa ya. Kayak ada beberapa regulasi yang di A dan B nih contohnya. Kalau beberapa yang di B misalkan boleh pakai kaos balap, kaos nih, nggak pakai racing suit nih, tapi di situ wajib.
Ini orang udah tahu juga, kamu nggak usah nyebutin ada. Ya nggak apa-apa lo bro, gue lo ya nggak, tapi itu gambaran lo, itu sebenarnya itu udah rahasia umum bro. Iya. Rahasia umum maksudnya. Bener. Kenapa sih harus dibedain? Iya. Kenapa nggak disamain? Karena kan ini kan safety ya. Iya, kenapa nggak disamain sih? Klut bareng jadi sama safety semua. Iya. Gitu ya. Gue nih rada takut-takut gini mau dibahas kayak gini nih. Tapi ya nggak apa-apa lah, demi safety teman-teman. Demi safety teman-teman mau komen gimana juga ya. Tapi itu apa adanya sih. Wan bilang itu apa adanya dan itu yang memang terjadi. Ya kita juga nggak mau teman-teman ya akhirnya karena kurang safety dan segala macam dalam hal apapun lah, dari seat belt, helm atau apapun lah. Kalau bisa ya untuk perlengkapan pribadi itu ya, mau nggak mau wajib lah. Sih sebenarnya. Kalau sudah wajib ya wajib aja gitu. Ya wajib lah. Iya kan? Nggak bisa. Gitu. Jangan tawar menawar. Gitu bro. Iyalah. Seru ya di adventure. Gua agak deg-degan ini ngebahas kayak gini nih. Apa lu? Tawa-tawa lu. Habis ini mau kemana lagi? Liburan bro. Keluarga. Kemarin sudah Jambore TLCI, ya kan? Terus ke Ilru. Habis ini kemana lagi? Oh, anak sekolah ya? Anak sekolah pulang. Oh ini bro, apa kemarin teman-teman apa ya? Jeep Rubicon ya? Minggu depan ya? Ya. Rubicon di mana? Di Megamendung di Bogor. Oh di Bogor. Ya. Tahu mereka bikin buat liputan kali ya? Ini kemarin bareng loh, soalnya si Ilru bareng sama American Jeep. Terus ada lagi TDI, Truck Diesel. TDI itu bareng sama ini kemarin sama Ilru. Oh, sama Ilru sama ya? Barengan semua. Iya. Banyak teman-teman TDI, maaf. Kemarin sempat ke Garut cuman memang buat teaser aja, buat liputan, kasih tahu bocoran tempatnya. Makanya itu benar. Karena Ilru kemarin sudah janji duluan sih mau datang ke sini kan. Gitu. Tapi maju ya sekarang ya event-event di gila. Indonesia ini. Iya, keren maju bro. Ya. Semakin maju, bengkel juga kayaknya pada ngebangun mobil. Industrinya jalan ya. Iya kan, gua ngeliat mobil di depan itu tambah numpuk aja sampai jalan di ganggang udah nggak muat lagi sobat. Waduh. Itu udah di loh. Udah di bintang 1 di ini. Wah. Di Google jalannya penuh. Iya makanya. Itu. Gila bro. Ya, begitulah dunia video maker di Indonesia. Off-road Indonesia. Dan Borneo udah kan? Borneo Safari udah. Aku Rainforest udah pernah. Kemarin aku lihat tuh pas ini si Louis yang punya Rainforest datang ke Aceh ya. Itu bagus lah. Jadi gitu. suatu yang menarik. Buat 4x4 di Indonesia. 4x4 di Indonesia lebih itu lebih bervariasi ya. Nah, keren. Cuma nggak tahu nanti aplikasinya gimana. Ya nggak tahu. Kita belum tahu. Kita nggak tahu ya. Tapi dengan kemarin datang juga dari itu sudah apresiasi lah datang, dan teman-teman di Indonesia. Pengurus dari Indonesia Off-road Federation juga datang. Datang kan, ketemu, ngobrol bareng juga gimana. Dan ternyata di negara sebelah itu nggak ada IOF-nya. Oke. Jadi belum ada regulasi. Betul. Mereka create sendiri kan. Ya. Nah itu mungkin yang menjadi PR nanti ketika di sini, otomatis harus mengikuti regulasi sini. Nah, itu bagaimana? Betul. Itu PR sih. Tapi ya secara game oke. Game itu merupakan game yang banyak lah, dan penonton di Indonesia juga menunggu lah. Serunya apa? Kalau di sana di atas mobil turun dulu. Mencet. Betul. Baru ngegas. Itu fair sih menurut gua. Ya. Itu fair. Ya iyalah, harus gitulah. Jadi emang gini. Emang harus punya trik gimana masang seatbelt yang cepat.
turun dari mobil gimana caranya? Karena setelah finish harus turun lagi. Buka, mencet sendiri. Ya. Iya. Bukan di-cheat dari timekeeper. Oh, Ya emang kan? masih ada ya bro gitu? Kali. Emang masih ada ya? Kali. Janganlah kalau gitu. Janganlah. Teknologi udah canggih. Iya. Sekarang sensor udah di mana-mana. Betul. Udahlah. Iya loh, udahlah. Timekeeper hanya untuk backup aja. Iyalah, udahlah. Maksudnya Bukan zamannya sekarang. bukan zamannya, bro. Harus sportif. Sportif, ya kan? Kamera di mana-mana. Kamera di mana-mana. Ya Udah kan? jangan nyolong-nyolong. Kita Iya, tahu kok siapa kita yang tahu suka kok, nyolong. ya kan? Nggak kena pita, nggak kena patok. Banyak kamera di mana-mana kan. Wah, bener lah banyak. Ya, gitulah. Ini kalau dilanjutin nggak selesai-selesai kita ini. Nggak apa-apa sih bro, ngobrol aja lah bro. Apalagi mau tanya? Kapan lagi? Tahu kan teman-teman pekerjaannya dia apa? Makanya dia udah bisa keliling Indonesia, mau keliling dunia nih bentar lagi nih. Amin. Amin, doain ya. Kawan lamban ya. Aduh, ini ya itulah bro. Pekerjaan yang nggak tahu ya apa gila kali ya gue ini ya. Apa gimana ya apa? Kan nggak banyak bro orang yang kayak gitu. Aku juga kerja gila. Ya kerja lah. Kita juga gila dong. Iya. Kita bareng-bareng gila. Makanya orang bilang lu gila lu. Ya gimana ge? Iya. Ya main di off-road juga kalau aku sih mengenal dunia off-road nyemplung ke dalam sampai sekarang ya kalau mau dibilang ya sudah puluhan tahun juga. Ya gila juga sih kalau dipikir-pikir. Sampai sampai apa ya? Anakku lahir. Itu mobil pertama yang ditumpangi dulu dijemput ke rumah sakit Cherokee. Lupa aku kalau bawa ini. Kalau istriku habis melahirkan naik Cherokee kan tinggi. Naik Cherokee kan tinggi. Aduh, lupa aku. Asli, waktu itu pakai Cherokee. Ya, karena hobi nongkrong di bengkel sih, kawan lamban. Jadi, ya Wan itu hobinya nongkrong di bengkel. Jadi, bedanya itu kalau kita nongkrongin di bengkelnya mobil off-road, itu pasti betah. Apa yang bikin betah? Satu, ya memang jiwa kita, hobi kita, ya kan dibandingkan dengan mobil yang harian lo. Misalkan kayak mobil yang memang buat ke pasar atau apa, ya kan dibandingkan mobil off-road kita harus tahu nih, oh ini ya, oh modifikasinya harus begini ya. Jadi kita sambil belajar sebenarnya. Sambil belajar, makanya betah ke bengkel itu. Ada ini nggak? Pernah ada pengalaman emosional nggak? Maksudnya? Pada saat liputan. Ada nggak momen-momen emosional yang akhirnya membuat terenyuh lah atau membuat apa? Melihat sesuatu atau apa atau nggak nyangka ternyata ada gini ya atau apa ada nggak emosional? Banyak sih sebenarnya kalau emosional ya. Seperti kayak kita tiba-tiba kita dimasakin sesuatu lah bro. Dimasakin sesuatu sama tim yang kita nggak nyangka. Ya kan, terus ternyata kamera itu menjadi obat. Maksudnya gini, off-road itu kan bisa dibilang dunia laki-laki yang penuh emosional. Apalagi kalau udah sehari, 2 hari, 3 hari. Di situ antara driver, co-driver atau kru yang lain pasti secara emosional capek, kondisi kurang tidur, mereka pasti sempatlah berucap kata kasar, ya. Nah, momen-momen itu biasanya Wawan suka untuk mengabadikan momen yang begitu, yang real. Yang memang itulah off-road, itulah dunia off-road. Lo nggak perlu malah dibuat-buat terus gue ambil gambar. Gue dengan sendirinya dapat momen itu.
Nah, di salah satu sisi bahwa ternyata kita sebagai konten kreator atau sebagai video kreator, pada saat kita tahu ini bakal tinggi emosionalnya, kita datang, itu redup bro. Oke. Wah, ada kamera. Hah? Oh, ada kamera. Ada kamera. Dan lu nggak pernah mau, dan mungkin ya it's manusiawi bahwa lu nggak akan terlihat jelek atau buruk di depan kamera. Ya. Akhirnya bisa ikut meredam. Meredam. Lu akan kekontrol akhirnya. Oh, ada kamera. Malu dilihat orang banyak. Malu dilihat orang banyak. Padahal hanya satu kamera tuh yang ada di situ. Ada Tapi satu di kamera. sini di hati, nanti yang nonton banyak. Nah, Ya. gitu ya. Secara nggak, akhirnya wah ternyata kita sebagai konten kreator juga jadi membawa sesuatu yang ini jadi obat gitu loh. Jadi obat bahwa lo nggak bisa jadi nggak terlihat buruk lah akhirnya gitu loh. Aku lihat, kalau aku sih beberapa yang bikin emosionalnya ketika kita lihat bagaimana anak-anak di pedalaman sana nggak sekolah, Ya, bagaimana mereka bisa tetap bahagia walaupun tidak Betul. punya handphone. nah yang lo lihat yang waktu ibu-ibu jalan dari Barupu Pulu-Pulu, dia ngegendong pakai kain, ya itu 8 jam bro. Kita 5 hari loh bro bawa mobil. Iya. Itu 8 jam mereka jalan. Pagi dia jual sayuran ke Barupu, ya ke Barupu ke pasar. Besoknya dia harus balik lagi. Nah, maksudku itu kalau kita nggak ngikuti perjalanan ini, kita nggak tahu Emak-emak hebat yang kayak gitu bro. orang-orang yang luar biasa banyak di luar sana. Sebenarnya itu ya itu PR-nya pemerintah sih. Ya. Hanya kita nggak bakalan tahu. Betul. Ada yang seperti itu, Betul. ada yang dulu aku pernah di daerah Sumatera. Dia daripada ngelewati jalan yang berlumpur, Betul. yang ini akhirnya dia bawa barangnya itu mengikuti sungai aja. Jadi ada sungai, Iya. ada ban-ban diatur gitu. Hah? Barangnya nih. Jadi kalau belanja mereka keluar bawa ban itu Iya. dibawa keluar. Nanti Betul. kalau balik lagi memang lewat sungai aja. Biar lebih cepat itu daripada dia harus lewat jalan-jalan Iya. terjal karena kan Bener. kontur-kontur tanah di sana kan ya kayak gitu ya, kayak gitu. Ternyata ada gitu loh yang kayak gitu di daerah sana. Banyak banget itu bro. Banyak banget. Banyak banget. Ya akhirnya kita bisa tahu seperti itu. Dan ada bagaimana cintanya seorang istri kepada suaminya itu aku juga nemu. Bagaimana dia ngikutin suaminya dia perjalanan berapa hari ya? 2 hari untuk menuju tempat kerja suaminya bareng-bareng nih. Mereka kehujanan bawa anak kecil. Aku tanya, kenapa nggak anaknya dititipin aja di rumah? Atau ibu nggak usah ikut, biar suaminya aja yang kerja. Jangan, kasihan. Nanti suamiku nggak ada yang ngurus. Katanya begitu. Suamiku nanti nggak ada yang ngurus kalau dia kerja. Dia biar aja konsentrasi kerja, aku yang ngurus. Gitu. Sampai segitunya. Itu perjalanan ke tempat kerja yang masih jauh di sana. Mereka kehujanan harus ngiup bareng kita, berteduh bareng. Disitulah ada komunikasi. Ternyata gila, ada cinta di tengah sana itu Ya. yang luar biasa. Betul. Itu yang masih kental di dalam itu. Betul. Yang ya susah itu. Susah. Emosional itu. Emosional. Benar. Bagaimana seorang nenek-nenek yang masih ngurus kebunnya, Ya. selalu aktif dengan usia yang sudah 90 tahun. Iya. Kayak gitu. Di luar masih banyak. Gila. Itulah. Sampai kita pernah nikmatin buah kelapa yang tadinya kita pengen bayar, Nggak boleh. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Padahal itu
kelapa itu buat kita itu salah satu yang berharga banget. Kita mau balas nggak boleh. Nggak boleh. Ada lagi beberapa daerah di sana. Kalau kita sudah dikasih, nggak boleh tolak. Ya. Indonesia indah, bro. Indah banget. Lo jangan di rumah aja deh, adventure udah, bener aja. Banyak hal yang belum lo tahu. Makanya hari ini kenapa kita undang One Adventure, karena bisa menceritakan pengalaman-pengalaman di luar sana. Karena kalau hanya saya yang bercerita itu kurang lah. Ada bumbunya yang lebih. Tapi bukan bumbu, ini realita asli. Benar, ini realita. Di dunia off-road, kalau banyak sekali yang belum kita ceritakan di sini. Mungkin nanti kalau semua diceritain di sini sampai pagi nggak selesai. Sampai pagi. Bener jam 3 bro perjalanan, kalau ngikutin perjalanan mah. Iya. Suka duka cerita di sana masih banyak. Yang pasti Indonesia itu sangat indah. Indonesia itu keren. Pokoknya jangan mau terpecah belah. Benar. Hanya karena sesuatu di sana. Indonesia keren. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ya, Papua belum saya om. Aku juga belum Papua. Karena mudah-mudahan faktor ya. keamanan sih. Waktu itu tidak ada bisa event di situ. Tapi kalau di beberapa tempat sih aman nih. Kayak tempat dia nih. Iya, aman. Jadi kemarin juga aku sempat ngobrol waktu buat podcast sama Mbak Pinai juga. Dia udah 2 kali motoran. Ya kan? Aman. Iya, benar. Papua kan luas, omongan. Sumatera sama. Tuh, dari Aceh sampai Lampung. Kalau yang konflik misalkan di satu titik aja kan Lampung emang bermasalah atau tidak aman, gitu sih. Contohnya begitu sih. Jadi ya menurut orang sih, orang udah deh nggak usah kemana-mana dulu deh, udah nikmatin Indonesia lengkap, pantainya, gunungnya, hutannya, surga. Terima kasih Wawan Adventure. Sama-sama. Waone Adventure. Mas bro, thank you. Thank you loh bro, udah main-main ke Jogja. Udah lama ditunggu-tunggu. Nggak tahu Jogja ini, gue pengen kembali aja. Nggak tahu kenapa. Hampir tiap tahun liburan. Lu lihat, lu perhatiin. Kata orang gitu. Gue kalau ngeliat lo postingan gue setahun kemudian Jogja lagi. Kenapa ya gue pengen ke Jogja ya? Gue nggak tahu. Padahal dari dulu gue kuliah aja pengennya ke Jogja, tiba-tiba di Jawa Barat gue kuliah gitu loh. Jogja tuh selalu pengen gue balik. Karena naik keretanya oke. Zaman kuliah gue pakai kereta masian bro. Iya. Pokoknya nggak tahu lah. Makasih. Itu Jogja adalah satu bagian dari Indonesia yang punya gunung, ya, punya laut, ya, punya budaya, candi, seni, banyaklah lengkap di sini. Banyak. Dan lu tuh kalau ke Jogja, misalkan nih, gua udah ke sana. Nah, begitu lu datang lagi, itu ada yang baru lagi. Gua nggak tahu, ya bener nggak sih? Selalu ada yang baru. Nggak tahu apa emang kreatif ya, orang-orang Jogja kreatif sih. Ya pokoknya teman-teman jangan lupa kalau ke Jogja mampir aja ke Lamban Garage karena di sini kita bisa nongkrong asik, kita bisa kalau bapak-bapaknya mau ke bengkel, ibu-ibunya bisa ke mall, boleh, nggak apa-apa, banyak kok yang seperti itu. Oke, thank you teman-teman, terima kasih. Kita sudahi dulu obrolan kita. Karena nanti takut tambah kemana-mana, nanti nggak terkontrol ini kalau nanti dipancing-pancing keluar. Dan mohon maaf apabila ada salah ucap, salah kata dan tingkah laku kami yang memang tidak berkenan ya kan, karena itu secara sebenarnya sih banyak tapi ya mohon maaf kalau misalkan ada yang tersinggung. Ada yang tersinggung dan ini untuk kemajuan bareng-bareng. Benar, ada yang tersinggung dan memang salah ucap atau salah kata dan kira-kira gimana, Wan juga mohon maaf buat sahabat semuanya, buat kawan Lamban semuanya. Mohon maaf kalau obrolan ini sebenarnya nggak ada isinya ya. Nggak ada bro, isinya kita ngopi aja tuh bro. Oke, thank you, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.